Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Febri Adriansyah, kemudian ada Desti Ermasari, kemudian ada Ilmi Putri Aditya, dan ada Mulia Melisa. Nah, di sini kami akan membahas soal 8 mengenai laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, berikut ada informasi tentang laporan posisi keuangan komparatif tahun 2011 dan 2012 Jati Company. Dan juga ada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2012 perusahaan Jati Company. Dan juga ada informasi tambahan di mana yang pertama itu equipment dengan harga perolehan $92.000 telah dibeli secara cash pada tahun tersebut. Kemudian investment telah terjual pada harga perolehannya. Kemudian equipment dengan harga perolehan $47.000 telah terjual dan menghasilkan gain sebesar $8.750. Dan yang terakhir itu dividen tunai telah diumumkan dan dibayar pada tahun ini. Kemudian yang diminta itu susunan laporan arus kas tahun 2012 dengan direct method atau metode langsung dengan terlebih dahulu membuat perhitungannya. Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu perubahan saldo yang terjadi. Oke, di sheet selanjutnya. Nah, ini adalah perubahan saldo dari 2011 ke 2012 PT Jati Company. Nah, itu di mana cash itu mengalami peningkatan sebesar $45.450. Kemudian akun receivable itu mengalami peningkatan sebesar $33.800. Kemudian inventory juga meningkat sebesar $19.250. Kemudian investment itu berkurang sebesar $2.500. Kemudian equipment bertambah sebesar $45.000 dan akumulasi depresiasi building itu bertambah sebesar $9.500. Nah, kemudian total aset itu pada 2011 $458.900 dan pada 2012 itu $590.400. Kemudian pada posisi liabilities dan equity itu ada akun payable mengalami peningkatan sebesar $9.420. Kemudian accrued expense payable itu mengalami penurunan sebesar $6.730. Kemudian bonds payable itu bertambah sebanyak $30.000. Kemudian common stock itu bertambah sebanyak $50.000 dan return earning itu bertambah sebanyak $48.810. Totalnya sama seperti aset karena aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, mungkin perhitungannya boleh kita jelaskan bersama teman-teman. Nah, pada tahun 2012 ini kan terjadi penjualan sebanyak 297.500. Bisa dilihat dari informasi. Bisa dilihat dulu, Des. Ya, Dapatnya angka tadi. Dan salesnya itu kita dapatkan dari laporan laba ruginya, di mana kan dari data soalnya itu sales revenue-nya itu sebesar 297.500. Jadi kita masukkan angkanya, lalu sales ini dikurangkan dengan peningkatan account receivable-nya, di mana terdapat perubahan account receivable-nya itu bertambah mengalami peningkatan sebesar $33.800 kan. Nah, maka karena dia bertambah, pengaruhnya itu akan menjadi pengurang karena
karena akun receivable itu kan sebenarnya uangnya belum ada realisasinya, baru diakui sebagai piutang. Jadi harus kita kurangkan sebanyak perubahan saldo yang terjadi. Maka dihasilkanlah kas yang diterima dari pelanggan itu sebesar $263.700. Nah, selanjutnya itu kita menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier kan. Nah, yang pertama kita harus memperhitungkan terlebih dahulu pembelian untuk tahun ini, maksudnya tahun 2012. Nah, kita memperhitungkan pembelian untuk tahun 2012. Di sini kan kita harus memasukkan COGS atau cost of goods sold-nya itu. Nah, saldo COGS-nya ini kita dapatkan dari informasi mengenai laporan laba ruginya, di mana COGS-nya ini sendiri memiliki saldo $99.460. Lalu COGS-nya ini kita tambahkan dengan peningkatan inventory. Sedangkan peningkatan inventorinya kita itu dari yang saldo awalnya adalah 102.650 meningkat sebesar 19.250. Maka kita masukkan sebesar 19.250, lalu kita jumlahkan, maka didapatlah pembelian selama tahun 2019. Kemudian baru kita menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Nah, tadi kan sudah didapat pembelian itu sebanyak $118.710. Nah, karena adanya peningkatan akun payable, maka itu akan menjadi pengurang sebesar $9.420. Nah, kemudian itu yang kedua, kita menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Nah, tadi sudah diperoleh pembelian selama tahun 2012 itu ya maksudnya. Sebesar $118.710. Nah, kemudian ada peningkatan akun payable itu sebesar 9.420 akan menjadi pengurang. Nah, maka diperolehlah kas yang dibayarkan kepada supplier itu sebesar $109.250. Feby izin bertanya, itu kenapa peningkatan akun payable dijadikan sebagai pengurang? Nah, karena sebenarnya kan akun payable itu hutang, jadi belum ada uang yang kita keluarkan untuk membayar ke supplier. Jadi itulah mengapa dia menjadi pengurang. Nah, mungkin begitu penjelasannya. Oke, lanjut. Kemudian tahap yang selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Nah, beban operasi itu sebesar $14.670. Kemudian itu $14.670 itu dilihat dari laporan laba rugi. Nah, itu operating expense itu sebesar $14.670. Nah, kita masukkan angkanya ke sini. Kemudian ditambah dengan penurunan accrued payable itu sebesar $730 diperoleh dari perubahan saldonya tadi. Nah, didapatlah hasil kas yang dibayarkan untuk beban operasi itu sebesar $21.400. Kemudian tahap yang selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Nah, beban pajak penghasilan tadi itu $7.270. Maka itu didapat dari informasi laporan laba rugi dan kita masukkan angkanya ke sana. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban bunga. Nah, beban bunga
tadi sebesar 2.940. Ini beban bunga untuk pembayaran beban Itu bunga dari bond payable kan. ya untuk pembayaran bond payable atau obligasi. Maka Nah, kas yang dikira kas yang diberikan untuk beban bunga itu sebesar 2.940. Nah, maka selanjutnya itu, ini kan kita memperhitungkan untuk aktivitas arus kas dari Operasi. aktivitas operasi metode langsung. Nah, dari perhitungan tadi, kita masukkan, kita susun dalam format laporan arus kas. Arus kas. Nah, di mana yang pertama itu kita tetap untuk judulnya jangan sampai ketinggalan. Lalu kita masukkan arus kas dari aktivitas operasinya itu. Nah, kita buat penerimaan kas dari pelanggan itu kan tadi kita dapat perhitungannya itu sebesar $265.700. Nah, 63. ini kan dijadikan penambah karena ini adalah aktivitas penerimaan kas. Jadi otomatis menambah kas bersih yang kita hasilkan nanti. Lalu selanjutnya itu kita pada perhitungan tadi kan kita memperhitungkan pembayaran Untuk supplier atau ya, stok. Masuk. Nah, kan tadi kita dapatkan kas yang dibayarkan kepada supplier tadi kan $109.290 kan. Jadi kita masukkan sebagai pengurang karena ini adalah transaksi pembayaran sehingga mengurangi kas bersih kita. Kemudian lanjut ke kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Itu kan tadi udah diperhitungkan kasnya itu sebesar 21.400. Nah, kemudian ini dibilang pengurang dikarenakan kita membayarkan kas untuk beban operasi sehingga mengurangi kas bersih. Lalu ada juga pembayaran kas untuk pajak. Pembayaran kas untuk pajak itu sebesar 7.270. Ini juga dibilang sebagai pengurang dikarenakan kita membayarkan kas untuk pajak sehingga mengurangi jumlah kas bersih. Lalu ada juga pembayaran kas untuk beban bunga. Itu sama karena untuk membayar beban bunga sehingga dikatakan sebagai pengurang kas bersih. Kemudian kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasinya itu sudah dijumlahkan, total seluruhnya adalah $122.800. Nah, selanjutnya kita menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Nah, menurut Ilmi, pembelian equipment itu pengaruhnya ke dalam laporan arus kas itu menjadi pengurang atau menambah, Ilmi? Untuk equipment itu kan pembeliannya itu kan ada kas yang berkurang atau ada uang yang berkurang dari kas. Jadi ada uang yang kita keluarkan. Jadi equipment itu menjadi pengurang di aktivitas di laporan arus kasnya. Jadi pembelian equipment menjadi pengurang sebanyak 92.000. Ya, kemudian ada penjualan investasi. Ya, karena kan menurut informasi tambahan kan kita melakukan pembelian secara cash. Ya, secara cash. Membeli secara cash. Kita jadikan sebagai pengurang. Lalu kemudian ada penjualan investasi. Itu kan menjadi penambah untuk kita. Investasi dijual, artinya kan investasi itu akan menghasilkan uang ketika kita jual. Nah, jadi itulah mengapa kas kita bertambah karena dari hasil penjualan tadi.
Ya kan, kalau seandainya investasi kita itu meningkat, berarti investasi kita mengalami penurunan. Nah, dari informasi perubahan saldo itu kan investasi kita itu mengalami penurunan sebesar 2.500. Berarti kan sudah terjual. Kalau kita menjual investasi, otomatis sudah dijelaskan sama Feby tadi kan ada kas yang kita terima. Jadi penjualan investasi ini dijadikan sebagai penambah sebesar $2.500. Selanjutnya, Nah, kemudian yang berikutnya itu penjualan ekuip menambah sebesar 15.550. Nah, dari mana diperolehnya 15.520 bisa kita lihat dari akun T yang telah kami buat sebelumnya. Boleh Desti arahkan. Nah, ini kan di sini kan sebelumnya saldo awalnya itu equipment 205.000. Kemudian saldo akhirnya 250.000 dan terjadi pembelian sebesar $92.000. Nah, karena masih karena ada equipment yang kita jual sebesar 47.000, benar? Coba lihat informasi soal lagi, Des. 47.000, sedangkan gen yang kita hasilkan itu 8.750. Ya, maka equipment sebesar 47.000 itu kita hapuskan dulu di posisi kredit. Nah, maka kita taruh angka 47.000 itu di jurnal ini pada posisi kredit untuk menghapus akun equipment lama tersebut. Kemudian juga kita akui adanya gain di posisi kredit itu sebesar $8.750. Kemudian karena equipment ini telah dihapus, maka akumulasi depresiasinya juga harus kita hapuskan sebesar 40.200. Kemudian karena masih ada selisih antara posisi debit dan kredit, nah besaran di posisi kredit, maka selisihnya itu akan kita akui sebagai kas yang kita terima dari penjualan atau kas bersih yang kita terima dari penjualan equipment ini. Itulah mengapa besarnya 15.550. Nah, maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas ini kan informasinya kan kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Nah, karena setelah dihitung hasilnya itu minus. Nah, itulah mengapa informasinya atau Nah, maka kas bersih yang terpakai, nah keterangannya itu terpakai dari aktivitas investasi. Kenapa terpakai? Karena hasilnya setelah dijumlah itu minus. Nah, itulah mengapa keterangannya itu terpakai, bukan yang dihasilkan. Kemudian kita lanjut ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ada penerbitan obligasi sebesar $30.000. Itu bisa kita lihat dari perubahan saldo tentang bonds payable. Nah, itu kan mengalami peningkatan dari 70.000 menjadi 100.000. Terjadi peningkatan sebesar 30.000. Artinya kita di sini menerbitkan obligasi. Nah, pengaruhnya itu akan menambah. Ya, kan saldo awal tadi kan 70.000. Lalu perusahaan ini menerbitkan lagi sebesar $30.000, sehingga saldo per 31 Desember 2012 itu sebesar $100.000. Nah, selanjutnya itu penerbitan saham biasa, atau di sini kan pada soal itu common stock. Common stock itu saham biasa, di mana saldo awalnya tadi $200.000, lalu meningkat sebesar $50.000, di mana saldo per 31 Desember 2012 itu sebesar $250, sehingga perubahan saldonya ini, peningkatannya ini kita jadikan sebagai penambah pada arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar $50.000.
Selanjutnya itu pembayaran dividen. Untuk pembayaran dividen kan ini tidak ada informasi. Ada di informasi soal tadi, Des. Coba lihat di informasi soal. Iya, kalau di informasi tambahan ada, tapi di itunya akun dividen payable-nya kan nggak Nggak ada. ada. Informasinya Tapi dividen tunai tak diumumkan dan dibayar pada tahun ini. Nah, maka kita lihat dari perhitungan yang telah kita buat di akun T tadi mengenai return earning. Nah, saldo awalnya tadi, saldo awalnya kan $121.790. Ya, saldo akhirnya 170.600 kan. Ya. Nah, Kemudian ditambah net income sebesar net income itu kan 132.210. ya, Dilihat kita dari laba dapatkan rugi. dari laporan laba rugi. Nah, terjadi selisih. Nah, itulah dividen yang diumumkan dan dibayarkan pada tahun tersebut sebesar sebesar 83.400 karena kan pada laporan posisi keuangan itu tidak ada informasi mengenai dividen akun dari dividen payable-nya. Jadi yang kita bayarkan itu sebesar yang kita umumkan. Dan di informasi tambahan tadi kan dividen tunai yang diumumkan itu dibayarkan tunai. Nah, maka itu dibayar sebesar $83.400 jadi pengurang. Nah, diperolehlah kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan itu minus 3.400, artinya itu terpakai. Kemudian itu untuk peningkatan kas bersih untuk tahun 2012 itu kita dapatkan dari kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan itu jumlah, maka hasilnya itu 45.450. Nah, hasilnya juga harus sama dengan perubahan dari kas 31 Desember 2011 dan juga kas dari 31 Desember 2012. Kemudian kas awal periode 1 Januari 2012 itu 47.250, itu merupakan kas akhir dari tahun 31 Desember 2011. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya sebesar 92.700. Nah, itu harus sama dengan kas di awal periode di akhir periode 31 Desember 2012. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Mungkin cukup pembahasan dari kelompok 8 tentang soal ke-8 ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari pembahasan yang kami jelaskan kepada audiens. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.